Ini adalah part ke-36 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 239. Membuat asumsi sendiri adalah tanda komunikator yang malas. Itulah salah satu hal paling berbahaya yang bisa Anda lakukan dalam berurusan dengan sesama. Contoh yang baik adalah Three Mile Island. Menurut laporan dalam harian The New York Times, banyak masalah yang menuntun kepada kecelakaan yang mengakibatkan ditutupnya pabrik nuklir tersebut sesungguhnya telah digambarkan secara garis besar dalam memorandum staff. Seperti yang belakangan diakui oleh para pejabat perusahaan tersebut, mereka semua mengasumsikan ada orang yang menangani masalah tersebut, bukannya mengambil langkah-langkah langsung untuk menanyakan siapa yang secara spesifik bertanggung jawab dan apa yang secara spesifik sedang dikerjakan. Mereka mengasumsikan bahwa ada orang entah di mana yang membereskan segalanya. Hasilnya adalah salah satu kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah Amerika. Sebagian besar bahasa kita itu tidaklah lebih dari generalisasi skenanya dan asumsi. Bahasa malas seperti itu bisa menyedot inti komunikasi yang sesungguhnya. Kalau orang memberitahu Anda dengan presisi, ada spesifiknya yang mengganggunya. Dan kalau Anda bisa menemukan apa yang mereka inginkan, Anda bisa menanganinya. Kalau mereka menggunakan ungkapan samar-samar dan generalisasi, Anda sesat dalam kabut mental mereka. Kunci komunikasi yang efektif adalah menerobos kabut tersebut menjadi penerobos fluff, omong kosong. Tak terhitung banyaknya cara kita menstabotase komunikasi yang sesungguhnya dengan menggunakan bahasa yang malas yang terlalu digeneralisasikan. Kalau Anda ingin berkomunikasi dengan efektif, Anda harus peka terhadap fluff, omong kosong, dan tahu bagaimana caranya mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan kespesifikan. Maksud presisi dalam pola bahasa adalah mencari tahu sebanyak mungkin informasi yang bermanfaat. Semakin dekat Anda dengan mendapatkan representasi penuh dari pengalaman internal seseorang, semakin Anda bisa mempengaruhi perubahan. Suatu cara untuk menangani fluff, omong kosong, lisan adalah modal presisi. Ini mungkin paling baik digambarkan pada kedua tangan Anda. Luangkanlah beberapa menit untuk menghafalkan diagram ini. Ambillah tangan Anda satu persatu dan angkatlah ke atas kiri mata Anda, sehingga mata Anda berada dalam posisi yang paling baik menyimpan informasinya secara visual. Lihatlah jari jemari Anda satu persatu dan ucapkanlah kata-katanya berulang-ulang. Lalu pindahkan ke jari berikutnya dan berikutnya sehingga Anda hafalkan satu tangan. Lalu lakukan demikian juga dengan tangan yang lain. Ulangi proses ini dengan seluruh jari Anda, menanamkan ungkapan yang relevan dalam pikiran Anda. Setelah melakukannya, lihatlah apakah Anda bisa melihat jari yang manapun dan langsung teringat akan kata atau ungkapan yang diwakilinya. Hafalkanlah itu hingga asosiasinya otomatis. Sekarang Anda sudah menanamkan kata-kata dan ungkapan itu dalam benak Anda. Inilah maksudnya. Model presisi adalah panduan untuk mengatasi beberapa kekeliruan paling umum dalam bahasa. Inilah peta dari beberapa tikungan keliru yang sering diambil orang. Idenya adalah memperhatikannya ketika terjadi dan mengarahkannya kembali ke arah yang lebih spesifik. Ini memberi kita sarana untuk menilai distorsi, penghapusan, dan generalisasi sesama kita sambil tetap memelihara simpati terhadapnya. Marilah kita mulai dengan kelingking. Pada tangan kanan, hendaknya Anda ingat ungkapan hal-hal yang universal. Pada tangan kiri, kata-kata semua setiap. Tidak pernah yang universal itu boleh-boleh saja. Kalau benar, kalau Anda mengatakan bahwa setiap orang membutuhkan oksigen atau semua guru di sekolah putra Anda itu telah lulus perguruan tinggi, Anda hanyalah menyampaikan fakta. Tetapi lebih sering, hal-hal yang universal adalah cara untuk melambung ke zona fluff, omong kosong. Anda melihat modal presisi. Tangan kiri, semuanya masing-masing tidak pernah. Tangan kiri, bagaimana jadinya seandainya itu Anda lakukan? Apa yang menyebabkannya atau menghalangi? Bagaimana persisnya? Telunjuk siapa atau apa persisnya? Jempol dibandingkan dengan apa? Lalu tangan kanan yang kelingking, hal-hal yang universal seharusnya tidak bisa kata kerja
telunjuk kata benda terlalu berlebihan, terlalu banyak, terlalu mahal. Sekelompok anak-anak yang berisik di jalanan dan Anda mengatakan, anak-anak zaman sekarang tidak tahu sopan santun. Salah satu karyawan Anda gagal dan Anda mengatakan, entah mengapa saya upah orang-orang ini ya. Mereka tidak pernah bekerja. Dalam kedua kasus tersebut dan kebanyakan kita menggunakan hal-hal yang universal. Kita telah pindah dari kebenaran yang tak terbatas ke kebenaran yang umum. Mungkin anak-anak itu memang berisik, tetapi tidak semua anak itu tidak tahu sopan santun. Mungkin karyawan tertentu tampaknya tidak kompeten, tetapi tidak semuanya. Jadi, lain kali Anda dengar generalisasi seperti itu, ingat saja model presisi ini. Ulangilah pernyataan sambil menekan keuniversalannya. Semua anak tidak tahu sopan santun. Tanyakanlah, semuanya? Ya, tidak juga sih, hanya anak-anak tertentu. Karyawan-karyawan Anda tidak pernah kerja. Pertanyaan Anda, tidak pernah? Ya, tidak juga sih. Yang satu ini memang betul-betul payah, tetapi yang semua sih yang seperti dia. Tetapi tidak semua sih yang seperti dia. Sekarang rapatkanlah kedua jari berikut dan periksalah kata-kata yang membatasi. Seharusnya tidak, harus, tidak bisa. Kalau seorang mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan sesuatu, apakah sinyal yang dikirimkan ke otaknya sinyal yang membatasi, yang memastikan malah ia tidak bisa melakukannya? Kalau Anda tanyakan mengapa mereka tidak bisa melakukan sesuatu atau mengapa mereka harus melakukan sesuatu yang mereka tidak mau lakukan, biasanya banyak saja alasannya. Cara untuk mematahkan lingkaran ini adalah mengatakan, bagaimana jadinya seandainya Anda mampu melakukannya? Menanyakan itu menciptakan kemungkinan yang sebelumnya tidak mereka sadari dan membuat mereka mempertimbangkan produk samping yang positif maupun negatif dari kegiatan tersebut. Proses yang sama juga berlaku bagi Anda dalam dialog internal. Ketika Anda mengatakan kepada diri sendiri, aku tidak bisa melakukan itu, tanyakanlah, bagaimana jadinya seandainya bisa? Jawabannya adalah sederet tindakan dan perasaan yang positif yang memberdayakan. Itu akan menciptakan representasi baru tentang kemungkinan dan oleh karenanya juga kondisi-kondisi baru, tindakan-tindakan baru, dan secara potensial hasil-hasil baru. Hanya menanyakan itu saja sudah akan mengubah fisiologi Anda dan pikiran Anda untuk menjadikannya lebih mungkin. Selain itu, Anda juga bisa menanyakan, apa sih yang menghalangi aku dari melakukan ini sekarang? Dan oleh karenanya menjadi jelas tentang apa yang spesifik yang Anda perlu ubah. Sekarang teruskanlah ke jari manis yang mewakili kata kerja dan tanyakanlah bagaimana persisnya. Ingatlah, otak Anda itu membutuhkan sinyal-sinyal yang jelas untuk beroperasi dengan efisien. Bahasa fluff, omong kosong, dan pikiran fluff, omong kosong, itu menumpulkan otak. Kalau seorang mengatakan saya merasa depresi, ia menggambarkan kondisi mandek saja. Ia tidak memberitahu apapun yang spesifik. Ia tidak memberi Anda informasi apapun yang bisa Anda gunakan secara positif. Teroboslah kondisi mandek itu dengan menerobos bluff, omong kosongnya. Kalau seorang mengatakan ia depresi, Anda perlu menanyakan bagaimana persisnya ia depresi. Apa persisnya yang membuatnya merasa seperti itu? Ketika Anda berhasil membuatnya bicara lebih spesifik, Anda seringkali harus pindah dari bagian model presisi yang satu ke bagian yang lainnya. Jadi kalau Anda minta ia lebih bicara secara spesifik, mungkin saja ia menjawab, saya depresi karena saya selalu kacau di tempat kerja. Apa pertanyaan berikutnya? Apakah keuniversalan itu benar? Rasanya tidak. Jadi tanyakanlah, Anda selalu kacau di tempat kerja? Kemungkinan besar jawabannya adalah, ya tidak selalu sih. Dengan menerobos bluff, omong kosong itu, dengan menuntun kespesifikan, Anda akan dapat mengidentifikasikan masalah sesungguhnya dan menanganinya. Yang biasanya terjadi adalah bahwa seseorang telah kacau dalam hal yang sepele dan menjadikannya sebagai lambang kegagalan besar yang hanya dalam pikirannya saja. Sekarang rapatkanlah kedua telunjuk Anda yang mewakili kata benda dan siapa persisnya. Apa persisnya? Setiap kali Anda mendengar kata benda, orang, tempat, atau benda dalam pertanyaan yang digeneralisasikan, tanggapilah dengan ungkapan yang mencakup siapa atau apa persisnya. Itulah persisnya yang Anda perbuat dengan kata kerja itu. Dari bluff, omong kosong yang tidak spesifik ke dunia nyata, Anda tidak bisa bekerja dengan awan
yang digeneralisasikan yang hanya ada di benak seseorang, Anda bisa menanganinya di dunia nyata. Kata benda yang tidak spesifik adalah salah satu bluff omong kosong terburuk. Entah sudah beberapa sering Anda mendengar orang mengatakan, mereka tidak memahami saya, atau mereka tidak mau memberi saya peluang yang adil. Nah, siapa sih persisnya mereka itu? Kalau itu organisasi besar, mungkin ada satu orang yang mengambil keputusan itu. Jadi daripada membiarkan diri Anda mandek dalam dunia samar-samar di mana mereka tidak mengerti, Anda perlu menemukan jalan untuk menangani orang dunia nyata yang mengambil keputusan-keputusan dunia nyata. Menggunakan mereka yang tidak spesifik, yang tidak bernama, bisa menjadi bentuk pelemparan tanggung jawab yang terburuk. Kalau Anda tidak tahu siapa mereka itu, Anda merasa tidak berdaya dan tidak dapat mengubah situasi Anda. Tetapi, kalau Anda fokus kepada spesifik, Anda bisa merebut kembali kendali. Kalau seorang mengatakan pokoknya rencana Anda tak akan berhasil, Anda perlu mencari tahu apa persisnya yang menjadi masalahnya. Sekedar menukas pasti berhasil tidak akan memelihara simpati atau memecahkan situasinya. Seringkali bukan keseluruhan rencananya, melainkan hanya sebagian kecil dari rencananya. Kalau Anda coba menata ulang keseluruhan rencananya, bisa-bisa Anda menjadi ibarat pesawat tanpa radar. Bisa-bisa Anda memperbaiki segalanya kecuali satu yang justru menjadi masalahnya. Kalau Anda spesifikkan di mana masalahnya dan menanganinya, Anda bisa menghasilkan perubahan yang berharga. Ingatlah, semakin akurat petanya menggambarkan wilayahnya, semakin berhargalah peta itu. Semakin Anda dapat menemukan terbuat dari apa wilayahnya, semakin besar kuasa Anda untuk mengubahnya. Sekarang rapatkanlah kedua ibu jari Anda untuk bagian terakhir dari model presisi. Yang satu mengatakan terlalu banyak, terlalu mahal, yang lain mengatakan dibandingkan dengan apa. Ketika kita mengatakan terlalu banyak, terlalu mahal, kita menggunakan satu lagi bentuk penghapusan. Seringkali ini didasarkan kepada asumsi sembarangan di dalam otak kita. Anda mungkin mengatakan bahwa liburan lebih dari 1 minggu itu terlalu lama. Anda mungkin menganggap permintaan anak Anda untuk komputer seharga $299 itu terlalu mahal. Anda bisa keluar dari generalisasi Anda itu dengan membuat perbandingan. 2 minggu liburan mungkin saja layak kalau Anda kembali dalam keadaan sepenuhnya rileks dan mampu bekerja dengan sebaik mungkin. Komputer itu mungkin terlalu mahal kalau Anda menganggapnya tidak ada manfaatnya. Kalau Anda menganggapnya sebagai alat belajar yang berharga, mungkin harga ribuan dolar pun tidak terasa mahal. Satu-satunya cara untuk membuat penilaian secara rasional adalah dengan mempunyai perbandingan yang relevan. Akan Anda temukan bahwa ketika Anda mulai menggunakan model presisi ini, ujung-ujungnya Anda akan otomatis menggunakannya. Umpamanya, sesekali seseorang mengatakan, seminar Anda terlalu mahal. Ketika saya menjawab, dibandingkan dengan, ia mungkin mengatakan, ya dibandingkan dengan seminar-seminar lain yang pernah saya hadiri. Lalu saya cari tahu seminar apa persisnya yang dimaksudkan dan saya tanyakan tentang salah satunya. Bagaimana persisnya seminar itu seperti seminar saya? Ya, jawabannya tidak sama sih. Menarik. Bagaimana jadinya seandainya Anda merasa seminar saya betul-betul layak? Anda bayar sekian dengan waktu sekian. Pola bernafasnya pun berubah. Lalu ia tersenyum dan mengatakan, tidak tahu juga ya. Senang mungkin. Apa sih persisnya yang bisa saya perbuat untuk membantu Anda merasa demikian tentang seminar saya sekarang? Ya, kalau Anda mau meluangkan waktu lebih banyak untuk topik mungkin saya akan senang. Baiklah, seandainya saya lewatkan waktu lebih banyak untuk topik itu, akankah Anda merasa seminar saya ini layak? Ia pun mengangguk setuju. Apakah yang terjadi dalam pekerjaan tersebut? Kami telah temukan pokok-pokok dunia nyata yang spesifik yang perlu kami tangani. Kami telah pindah dari serangkaian generalisasi ke serangkaian spesifik. Dan begitu kami mendapatkan spesifikasinya, kami mampu menanganinya dengan cara yang memecahkan masalah kami. Demikianlah caranya dalam hampir komunikasi jenis apapun. Jalan menuju kesepakatan adalah lewat informasi yang spesifik. Selama beberapa hari mendatang, mulailah fokus kepada bahasa yang digunakan sesama Anda. Mulailah mengidentifikasikan hal-hal seperti yang universal dan kata kerja dan kata benda yang tidak spesifik. Bagaimanakah Anda mau menantang semuanya itu? Tontonlah program wawancara di televisi.
Identifikasilah bluff, omong kosong yang digunakan, dan ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang akan memungkinkan Anda mendapatkan informasi spesifik yang Anda gunakan. Berikut adalah pola-pola tambahan yang perlu Anda cermati. Hindarilah kata-kata yang seperti baik, buruk, lebih buruk. Kata-kata yang mengindikasikan semacam bentuk evaluasi atau penilaian. Ketika Anda dengar ungkapan-ungkapan seperti ide yang buruk, atau menghabiskan makanan di piring Anda itu baik, Anda bisa menanggapinya dengan menurut siapa atau bagaimana Anda tahu. Terkadang orang suka membuat pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan sebab dengan akibat. Mungkin mereka mengatakan komentar-komentarnya membuatku marah, atau komentar-komentar Anda membuat saya mikir. Ketika mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tanyakanlah, bagaimana persisnya sih X itu menyebabkan Y, maka Anda akan menjadi komunikator yang lebih baik dalam mempelajari modal. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 246. Sekian, bye-bye.